Oke, shalom semua. Bulan ini kita masuk di tema yang baru tentang selflessness atau tidak mementingkan diri sendiri. Ada hubungannya dengan the seed, the power of the seed yang menjadi bahan yang tadi Pak Arifin share. Nah, saya mau memulai seperti ini. Berapa banyak kita tahu bahwa kita manusia ini setelah jatuh dalam dosa, kita punya kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri. Berapa banyak yang tahu, berapa banyak yang sadar, dan berapa banyak yang mungkin saat ini ada di posisi itu. Ya, saudara, kita lihat Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Saya akan mulai dari sini. Dikatakan Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan seterusnya. Nanti saudara baca ada banyak. Nah, kalau dibilang perbuatan daging, berarti semua kita yang masih hidup dalam daging, kira-kira punya kecenderungan ini enggak? Bukan berarti saudara enggak. Saudara lakukan semua yang ada di list ini, enggak. Saya percaya setiap orang berbeda-beda pergumulannya. Tetapi poin yang saya mau ambil adalah tentang mementingkan diri sendiri. Karena ada sebagian besar dosa atau kejahatan, makanya dibilang di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, itu di situ banyak terjadi kekacauan, chaos. Nah, yang saya ingin ngomong sama saudara, yang kita mesti sadari, bahkan setelah kita bertobat pun, kita masih punya kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri. Contoh yang paling sederhana, saudara perhatikan kalau kita antri di bank atau antri di mana, kira-kira saudara sabar nggak ngantri? Karena kalau saudara motong orang yang antri di depan saudara, berarti saudara mementingkan diri saudara sendiri lebih dari orang lain. Kadang-kala kita parkir mobil, ini kenapa sering kali saya ulang-ulang ini, karena gini. Saya perhatikan ada orang itu berpikir begini, yang penting saya enak posisinya. Terserah orang lain. Kadang-kadang kita bisa parkir di depan pintu gerbang orang atau di depan tikungan. Yang akhirnya membuat orang kalau muter itu susah. Ini kelihatannya hal kecil. Hal-hal sepele. Ya. Mungkin dalam pelayanan kita temukan hal yang berbeda. Dalam pekerjaan, dalam pernikahan. Yang saya ingin ngomong adalah begini, bahwa setiap kita punya kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri. Dan seringkali orang karena mementingkan diri sendiri, mereka bisa buat sesuatu yang di luar nalar. Kalau mereka lagi normal atau lagi waras, makanya saudara sering dengar yang waras ngalah. Berarti apa? Yang
Berarti bahwa ada yang gak waras. Kalau kita konflik misalnya dalam pernikahan atau dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Coba kita lihat ini. Apakah kita mau menang-menangan? Oh nggak bisa, saya kepala keluarga, saya imam. Oh nggak bisa, saya. Nah hari-hari ini saya perhatikan sudah terbalik di keluarga. Bukan suami yang jadi kepala, istri yang jadi kepala. Kenapa? Saya nggak nyalakan istri juga kadang-kadang. Suaminya terlalu pasif. Suaminya nggak punya keberanian untuk bilang tidak. Seperti yang saya khotbah sebelumnya. Saudara mau berhasil dan bahagia? Masih ingat? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ada 3 kali kata tidak yang muncul di situ. Berbahagialah orang yang tidak, orang yang tidak, orang yang tidak. Nah, saudara tahu cerita Yudas? Yudas ikut Yesus berapa lama? 3,5 tahun. Dia ketemu Yesus secara real. Dia melihat mujizat demi mujizat. Dia dengar Yesus mengajar dengan begitu luar biasa. Bagi kita, logika kita bahwa nggak mungkin, mustahil. Yudas itu bisa nyuri uang di depan mata Yesus. Bahkan nggak cuma itu aja, dia jual Yesus. Kenapa dia lakukan itu? Saudara pernah mikir gak? Orang yang layani dia, orang yang ngajar dia, orang yang didik dia sampai dia jadi dan dikasih kepercayaan. Hanya karena Yudas kecewa satu ketika Yesus ngomong, ketika dia bilang, tidak baik, dia nggak setuju bahwa minyak yang dipakai untuk mengurapi Yesus, dia bilang sebaiknya itu dijual dan diberikan pada orang miskin. Yesus bilang enggak. Orang miskin itu akan selalu ada. Tapi dia sudah melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan penguburanku. Nah, Alkitab berkata sejak saat itu Yudas pergi. Dan dia nyusun rencana untuk jual. Seringkali kita perlu hati-hati, kadangkala karena kecenderungan kita untuk mementingkan diri sendiri, kita jadi otaknya nggak main. Contoh, kadang-kadang kita ke mall, kita lihat barang yang kita suka. Dana kita lagi nggak ada untuk itu. Tapi karena kita udah suka. Pasangan kita udah bilang jangan. Nanti kita nggak bisa bayar uang sekolah. Anak kita mau masuk nanti bulan Juni. Tapi karena kita mementingkan diri sendiri. Kita suka. Kita nggak mikir panjang. Akal sehat kita nggak jalan. Logika kita jadi nggak main. Amin. Dan masih ada banyak contoh yang lain, saudara. Dua Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini. Kita nggak perlu baca semua ya. Nanti saudara baca di rumah. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang pertama apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri.
Kenapa ini yang di depan? Karena mementingkan diri sendiri. Kalau saudara baca yang di bawah-bawahnya semua itu, akarnya awalnya dari sini. Ya, jadi hamba uang. Ya, kenapa orang kejar kekayaan sampai segitunya? Sederhana. Karena dia merasa dia harus dipuaskan, dihargai, diakui. Karena hari-hari ini yang kita kejar, dunia sedang mengajar kita, berusaha mendoktrin kita dengan budayanya bahwa yang penting itu kamu. Saudara, saya kasih tahu, saudara kalau ikut Yesus, saudara harus salibkan dirimu. Saya tahu berita kayak gini enggak populer. Ya. Nah, sekarang yang saya mau bawa berarti begini. Kalau manusia punya kecenderungan kita ini mementingkan diri sendiri, maka ketika saudara dan saya bertobat, kita ada di titik di mana? Saudara undang Yesus masuk ke bait Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saudara dibaptis. Apakah saudara langsung berubah jadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri? Saya, demikian juga saya. Tidak. Kita semua mulai dari titik yang sama, titik nol. Saya minta tolong 2 cowok ganteng, cogan di depan. Bantu saya. Come on. 1 jadi Yesus. Come on. Siapa yang jadi Yesus? Takut disalibkan rupanya. Enggak. Ini enggak ada adegan penyalipan. Yesus ada di sana. Oke. Ini manusia baru. Waktu kita bertobat, kita ini jadi apa? Manusia baru. Apakah kita langsung dewasa? Enggak. Kita ini bayi rohani. Setuju? Tujuan kita adalah jadi serupa dengan Yesus. Artinya apa? Dewasa rohani. Pertanyaan saya sekarang. Kalau saya saya mulai dari titik sini. Saya lahir baru, baptis. Saya makin jalan ke sana. Saya ngikut Yesus kan. Saya jalan. Kira-kira makin lama. Saya makin mementingkan diri sendiri atau saya makin tidak mementingkan diri sendiri. Karena ini menyangkut poin yang kedua. Semakin saya jalan ke sana, saya tidak lagi berfokus pada diri saya, tapi fokus saya pada Tuhan. Saya tidak lagi menjadi Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya, tapi Yesus yang pegang kendali atas hidup saya. Bukan lagi ambisi saya, keinginan saya, tapi kehendak Tuhan yang jadi fokus saya. Semakin saya melangkah ke sana, berarti apa yang saya belajar? Pelajaran utamanya. Saya harus belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Semakin saya melangkah ke sana, saya semakin belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Dan tahukah saudara, semakin kita dewasa dalam Tuhan, berarti kita semakin tidak mementingkan diri sendiri. Kedewasaan tidak diukur dari usia, tapi salah satunya kedewasaan adalah diukur dari seberapa kita tidak mementingkan diri sendiri.
Saya percaya semua kita yang melayani, kita belajar sacrifice. Amin. Saudara harusnya bisa tidur lebih lama. Ya, saudara nggak perlu latihan, saudara nggak perlu persiapan. Kita semua datang lebih pagi, kita siap untuk melayani. Kenapa? Sederhana. Kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Ya, jangan pergi dulu. Berdiri di situ ya. Jadi pengawal. Nah, kalau kita semakin dewasa, kira-kira kalau saya makin dewasa, kalau saya makin tidak mementingkan diri sendiri, maka penguasaan diri saya akan makin bagus. Dan logika saya, akal sehat saya makin jalan, betul nggak? Tadi saya jelasin. Gara-gara mementingkan diri sendiri, seringkali logika akal sehat kita nggak jalan. Kita bisa buat keputusan-keputusan yang bodoh dalam hidup kita. Memilih pasangan. Anak muda, kalau kamu sudah suka, seringkali kamu nekat. Udah suka Pak, berdoa. Karena suka, kamu berdoa gak jelas. Antara perasaan dengan suara Tuhan. Maka kamu harus datang pada pemimpin rohani atau orang tua. Dan ketika orang tua bilang tidak, kamu pikir orang tuamu gak ngerti kamu, kuno. Ya, saya kasih tahu saudara, anak muda. Tuhan itu kasih pagar perlindungan lewat otoritas yang Dia taruh atas hidup kalian. Sehingga waktu engkau buat keputusan, mau buat keputusan yang bodoh, otoritas itu akan bilang stop. Jangan. Amin. Nah, otomatis karena kita makin dewasa, kita bisa buat pilihan dan keputusan lebih baik. Berarti kita akan semakin bahagia dalam hidup. Kita bisa semakin berhasil dalam hidup. Betul nggak? Ya. Jadi yang kedua adalah gini, kalau kamu semakin tidak mementingkan diri sendiri, kamu belajar untuk jadi pribadi yang lebih dewasa, maka ketika engkau buat keputusan, ketika engkau menghadapi masalah, engkau bisa memutuskan jauh lebih baik. Ya. Yang ketiga, yang saya ingin ngomong ini adalah yang ketiga. Kita lihat Markus pasal yang ke-4 ayat 30 sampai 23. Terjemahan dari NIV agak sedikit berbeda. Saya tanya saudara, kita semua yang melayani, kita mulai langsung jago pelayanan. Yang main musik langsung jago, lahir langsung. Bisa main keyboard, main gitar. Ada? Saudara, saya percaya semua kita lahir nol. Sekalipun ada potensi yang Tuhan taruh, tapi potensi itu masih mentah. Apa yang membuat potensi ataupun kekuatan yang ada di dalam saudara yang masih berupa benih itu bisa bertumbuh dan dia bisa jadi pohon yang besar yang kita baca ini. Sekali lagi dia berkata, seperti apa kerajaan Allah itu?
Atau perumpamaan apa yang akan kita gunakan untuk menggambarkannya? Ini seperti biji sesawi yang merupakan biji terkecil di bumi. Namun ketika ditanam, ia tumbuh menjadi tanaman-taman yang terbesar. Dengan cabang-cabang yang begitu besar, sehingga burung dapat hinggap di bawah naungannya. Yang ketiga, ketika saudara dan saya belajar tentang tidak mementingkan diri sendiri. Thank you teman-teman. Beri tepuk tangan buat mereka. Bahwa ketika kita belajar tidak mementingkan diri sendiri, saudara bisa jadi pribadi yang tumbuh dan jadi besar. Semua benih, ini yang saya mau bilang. Atau semua hal yang kecil itu penting. Kenapa? Karena semua keahlian yang hebat, semua gedung yang besar, semua hal yang besar yang bisa dilakukan manusia selalu dimulai dari hal kecil. Sayangnya seringkali ketika kita jadi besar, kita lupa hal ini. Dan seringkali kita yang punya hal kecil di tangan kita, kita lihat hal besar di tangan orang lain. Lalu kita mengeluh, kita komplain. Makanya itu membuat kita nggak growing. Untuk bisa menghargai hal kecil yang ada pada kita, saudara perlu belajar untuk punya rasa cukup. Saya kasih fondasi ini dulu. Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ya, 1 Timotius 6 ayat 6. Saya bertanya, apa itu ibadah? Apakah yang kita lakukan hari ini? Iya, saat ini. Tapi apakah ini saja? Saya mau ngomong dari tempat ini bahwa semua yang saudara lakukan dengan segenap hati saudara untuk Tuhan, itu ibadah saudara. Saya ulangi, semua yang kita lakukan dengan segenap hati, bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Itu ibadah. Pelayanan saudara, pekerjaan saudara, ngurus rumah ibu-ibu. Itu ibadah. Maaf, saudara kita yang di seberang aja tahu itu. Seringkali dibilang, itu ibadah. Nah, saya mau kembali sama saudara. Kalau bicara ibadah itu kehidupan yang dipersembahkan buat Tuhan, itu harus disertai rasa cukup, baru bisa mendatangkan keuntungan atau kemajuan buat kita. Pertanyaan saya, kalau saudara punya hidup saudara, apa yang dipercayakan hari ini? Talenta, apalagi? Pekerjaan, apalagi? Keuangan, apalagi? Pernikahan. Semua hal ini adalah hal kecil yang Tuhan percayakan di tangan saudara. Kenapa kita gagal untuk setia dengan hal itu? Sederhana. Karena kita nggak punya rasa syukur. Kita mulai kehilangan rasa syukur. Cukup. Kita merasa kita sudah nggak lagi. Kita udah nggak level, Pak. Ketika kamu mulai merasa nggak level, kamu kehilangan kuasa dari ibadah. Yang kamu lakukan gak ada gunanya lagi buat kamu.
Makanya kita pelayanan, kita ibadah, kita berdoa. Udah gak ada apa-apa yang kita dapat. Jangan terburu-buru kamu. Seringkali kita menilai gini. Oh kalau saya datang ibadah, saya udah gak dapat apa-apa Pak. Coba cek dulu hatimu. Oh saya melayani, saya udah gak bertumbuh. Coba cek dulu hatimu. Apakah engkau masih menghargai apa yang Tuhan percayakan di tanganmu? Saudara nggak akan bisa setia dengan apa yang saudara gak yakini dan gak hargai. Nah kita hanya bisa menghargai sesuatu yang kita syukuri. Amin. Kira-kira saudara nangkap yang saya sampaikan? Pernikahan saudara, pekerjaan saudara. Nah yang berikut adalah ini. Jadi untuk tumbuh jadi besar, yang pertama kita perlu belajar menghargai apa yang ada pada kita. Ya. Dan saya mau baca satu ayat saja. Matius 25 ayat 21. Atau kita baca Lukas 16 ayat 10. Dikatakan ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Seringkali kita tidak diuji dalam perkara besar. Kita diuji oleh Tuhan itu perkara kecil. Karena perkara besar yang saudara terima itu gak lama akan jadi biasa buat saudara. Gak percaya, promosi yang saudara terima. Saudara happy. Sebulan kemudian, biasa. Saudara berharap lagi ada perkara yang lebih besar. Berarti promosi itu jadi perkara yang kecil. Masih ingat kita belajar tentang extra mile, second mile? Mile pertama, kita maju, ini mile pertama. Ini mile kedua. Setelah itu, mile kedua. Ini kalau kita maju, mile kedua ini jadi mile pertama. Dan kita maju itu begini. Ini jadi mile kedua. Begitu kita maju lagi, ini jadi mile kedua, ini jadi mile pertama. Poin yang saya mau sampaikan buat saudara. Alkitab bilang, barang siapa setia perkara kecil, ya pasti setia dalam perkara besar. Pertanyaannya gini, apakah kita masih setia dengan perkara kecil yang Tuhan kasih hari ini? Tadi kita belajar, hanya apa yang kita syukuri, itu kita bisa hargai. Dan hanya apa yang kita hargai, kita bisa setia untuk mengelolanya. Dan yang berikut adalah, kalau kita setia perkara kecil. Tuhan bilang begini, aku kasih yang lebih besar. Tapi barang siapa yang gak setia dalam hal kecil, dia juga gak setia dalam hal besar. Daripada kita berpikir, kita bersungut-sungut tentang promosi, tentang apa semua. Kenapa kita gak belajar setia dengan apa yang ada di tangan kita hari ini? Setuju?
Ada seringkali kita dengar, bermimpilah yang besar tapi mulailah dengan apa yang ada padamu. Ya betul ya. Dan yang berikut adalah setelah saudara belajar menghargai benih yang ada di tangan saudara. Yang kedua adalah benih itu harus jatuh dan mati. Karena benih itu harus tertanam. Coba tampilin ayatnya lagi Markus tadi. Biji sesawi merupakan biji terkecil di bumi. Kenapa Yesus mengumpamakan kerajaan sorga? Berarti apa? Kerajaan sorga bergeraknya seperti ini. Semua kita yang terima Yesus, kita berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kerajaan dunia, kerajaan setan, kerajaan diri sendiri kepada kerajaan sorga, kerajaan Allah. Kita mau berkatnya, kita mau mujizatnya, kita mau semuanya yang baik. Tapi kita perlu tahu prinsipnya. Dan Yesus bilang, kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang paling kecil dari semua jenis. Ya, biji yang ada di muka bumi. Tapi biji tadi yang saudara punya, yang kelihatan kecil. Kalau saudara mau biji itu jadi besar, gak ada jalan lain. Saudara harus mau itu ditanam. Itu bicara tentang apa? Kesediaan kita untuk ditanam. Komitmen kita untuk ditanam. Di pekerjaan, pelayanan, pernikahan, apalagi komunitas saudara. Kalau saudara mau lihat biji yang ada di tangan saudara, kasih tahu sebelah, kamu harus mau ditanam. Kasih ingat, dia sudah lupa. Ya, harus mau ditanam. Apa artinya ditanam? Saudara, saya harus mati. Selflessness. Tidak mementingkan diri sendiri. Amin. Kenapa kita perlu ditanam, kita perlu komitmen, perlu rela. Sederhana. Karena di setiap tempat di mana kita ditanam, saudara akan mengalami yang namanya proses. Tanpa proses, benih yang kecil itu enggak akan jadi besar. Pernahkah saudara punya biji, saudara pegang terus di tangan? Jadi apa? Jadi busuk. Jadi kering. Tapi seringkali kita, karena kita nggak mau prosesnya, di pernikahan, di pelayanan, di pekerjaan, kita lari. Alasannya macam-macam. Ada yang mungkin nggak lari, masih ada di situ. Tapi hatinya tidak ditanam lagi di situ. Saudara mau tahu tandanya saudara tetap ada di situ dan saudara bisa bertumbuh apa enggak? Sederhana, cek hatimu. Karena waktu yang ditanam itu bicara apa? Komitmen hatimu. Bukan sama bosmu, bukan sama GKC-mu,
bukan sama pasanganmu, bukan sama pendetamu. Komitmen pribadimu sama Tuhan. Bahwa Tuhan, benih ini yang kau kasih buat aku. Benih yang kecil. Tapi aku mau lihat ini jadi besar. Dan gak ada jalan lain selain aku mau mati. Artinya semua proses yang terjadi di tempat kerja, di pernikahan, di pelayanan. Kamu sanggup atau tidak? Kamu nyaman atau tidak? Keinginanmu diikutin atau tidak? Engkau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau mati. Kalau enggak, engkau enggak akan pernah bertumbuh jadi besar. Tidak semua orang yang kaya itu punya dampak. Tidak semua orang yang punya posisi yang tinggi, hidupnya punya dampak yang besar. Maka Yesus bilang, kalau biji gandum itu enggak jatuh dan mati, dia cuma satu biji. Tapi begitu dia jatuh, ditanam dan mati. Dia akan jadi banyak. Pertanyaan gini, saudara mau berhasil? Atau saudara mau jadi orang yang berpengaruh? Seringkali kita mendefinisikan keberhasilan itu sama kayak orang dunia. Pengakuan orang, popularitas, uang dan sebagainya, kedudukan. Ya. Yang terakhir kita lihat Matius 16. Oh atau lompat aja, saya kasih ini aja. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Tolong tayangkan terjemahan ini. Lalu setelah itu saya jelaskan dan kita selesai. Gimana kita belajar supaya tidak mementingkan diri sendiri? Yang pertama adalah fokus. Fokus dalam hidup saudara itu siapa? Apakah engkau atau Tuhan? Saya ngomong ini saya juga nanya sama diri saya, fokus saya apa? Dalam pelayanan, dalam semua yang saya kerjakan. Apakah itu saya atau Tuhan? Yang pertama bicara motivasi. Yang kedua bicara siapa yang pegang kendali. Siapa yang berkuasa. Di hati kita dalam kehidupan kita ada satu kursi. Tahta. Disitulah penyembahan terjadi. Pertanyaan cuma gini. Di tahta itu siapa yang duduk? Saya atau Tuhan? Orang yang mementingkan diri sendiri adalah orang yang penuh dengan dirinya. Saudara mungkin pernah dengar? Makanya kita bilang, kalau orang gak selesai dengan dirinya, susah. Dia akan punya masalah. Nah kita baca ayat ini. Mereka yang berpikir bahwa mereka mampu melakukannya sendiri, akhirnya terobsesi untuk mengukur kekuatan moral mereka sendiri, namun tidak pernah sempat melatihnya dalam kehidupan nyata. Sebaliknya mereka yang mempercayai tindakan Tuhan
di dalam diri mereka akan menemukan bahwa roh Tuhan ada di dalam mereka. Tuhan yang hidup dan bernafas. Obsesi terhadap diri sendiri dalam hal ini adalah jalan buntu. Jadi kalau saudara sering ketemu yang namanya jalan buntu, saudara bisa tahu. Di titik itulah saudara sedang mementingkan diri sendiri. Seringkali kita kena masalah yang saya pernah ajarkan itu bukan ujian dari Tuhan. Itu karena kebodohan kita. Keputusan-keputusan dan pilihan yang kita buat dalam hidup salah. Kenapa? Karena keputusan dasarnya adalah mementingkan diri sendiri. Makanya akal sehat kita nggak jalan. Lalu kita bilang itu salib. Karena saudara pikir itu salib, saudara nggak berubah, saya nggak berubah. Karena kita mengucap syukur malah untuk kesalahan yang kita buat. Bukannya kita mengoreksi kesalahan kita ada di mana. Nah kita lanjut. Perhatian kepada Tuhan menuntut kita ke alam yang terbuka. Fokus pada Tuhan. Menuntun kita pada wawasan yang lebih terbuka. Ya, hikmat yang lebih luas. Berfokus pada diri sendiri adalah kebalikan dari berfokus pada Tuhan. Jadi orang yang mementingkan diri sendiri pasti dia enggak fokusnya sama Tuhan. Saudara masih ingat Petrus waktu Yesus bilang, aku akan pergi ke Yerusalem dan di sana aku akan disalibkan 3 hari, kemudian aku akan bangkit. Apa yang Petrus bilang? Padahal sebelumnya dia baru selesai dipuji. Betul ya? Dan saat itu Yesus bilang, enyahlah kamu iblis. Karena kamu gak berpikir seperti apa yang Tuhan pikir. Kadang-kadang kita nggak sadar termasuk saya. Ya, fokus kita lagi pada diri kita. Ya. Siapapun yang terlalu mementingkan diri sendiri mengabaikan Tuhan. Akhirnya lebih memikirkan diri sendiri daripada Tuhan. Orang itu mengabaikan Tuhan dan apa yang dia lakukan. Dan Tuhan tidak senang jika diabaikan. Jadi kalau saudara mau belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Yang kita perlu kembali adalah fokus. Sama seperti Maria sama Marta. Marta dengan semua kesibukannya. Dengan semua skillnya, dengan semua yang dia bisa usahakan. Apakah itu salah? Apakah itu jelek? Apakah itu dosa? Enggak. Masalahnya cuma satu, fokusnya enggak pada Tuhan. Seringkali dalam kehidupan, bahkan dalam pelayanan, kita bisa ada di ibadah, kita bisa ada dalam pelayanan. Tapi fokus kita enggak lagi sama Tuhan. Dan mulailah ada banyak pikiran, ada banyak perasaan yang mulai mementingkan diri sendiri yang mulai muncul. Makanya seringkali dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam hubungan persahabatan, bahkan dalam pelayanan. Kita sulit untuk bisa bekerja sama. Sederhana, karena fokus kita bukan pada Tuhan. Fokus kita pada diri kita. Ingat, penyembahan itu terjadi dimulainya di mana? Di sini.
Di sini ada tahta. Siapa yang duduk di situ menentukan fokus penyembahan dalam hidup kita. Saya berdoa setelah saudara dengar ini, setiap kita pulang dan kita mulai merenungkan. Karena saya percaya Tuhan mau buat saudara, apa yang ada di tangan saudara, itu enggak cuman kecil kayak sekarang. Kalau sudah besar, Tuhan mau lebih besar lagi. Tujuannya cuma sederhana. Supaya dia jadi pohon yang besar. Lalu ada burung-burung banyak datang bersarang. Itu bicara apa? Power of influence. Kita bukan cuma dipanggil untuk jadi kepala. Kita bukan cuma Tuhan buat kita jadi besar. Enggak. Tuhan mau kita jadi besar. Tujuan akhirnya cuma satu. Kita bisa jadi terang dan garam. Pengaruh kita akan jauh lebih besar. Dan saudara nggak perlu ada di posisi yang sangat tinggi. Itu mungkin satu waktu untuk saudara mulai punya pengaruh. Saya percaya sekalipun yang sekarang ini kecil, tapi saudara setia. Dengan ini pun saudara bisa mempengaruhi, mulai punya pengaruh, mulai punya pengaruh, mulai punya pengaruh. Tuhan Yesus memberkati.